Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Rahmat Adi Rasyid Dwinanto, rekan saya Mas Rais Fitra Adistian. Di sini kami berdua akan mempresentasikan tugas 2 pada pembelajaran agenda 2 Latsar CPNS Kemenhub 2025. Tugasnya yaitu kita berdialog mengangkat tokoh yang berkaitan dengan slogan berakhlak. Tokoh yang kita angkat ialah B.J. Habibie yang merupakan sosok berakhlak yang utuh. Setelah diskusi panjang yang kita dapat, B.J. Habibie selain dikenal sebagai teknokrat dan mantan presiden, beliau juga punya rekam jejak moral dan integritas yang luar biasa. Mungkin ada pendapat lain dari Mas Rais tentang B.J. Habibie. Oke, baik. Sedikit menambahkan ya. Dan yang paling penting, beliau juga nggak cuma jago teknologi, tapi beliau juga sangat manusiawi lah. Kita bakal bahas satu persatu nilai berakhlak dan gimana itu tercermin dari sosok beliau. Oke, Oke, pengetahuan saya tentang Pak Habibie, yaitu Pak Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, tahun 1936. Beliau kuliah di Jerman dan karirnya menanjak cepat sebagai ahli aeronautika, bahkan sempat jadi vice presiden di perusahaan pesawat terbang besar di Eropa. Salah satu contohnya Messerschmitt Volko Brown. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Ada meski beliau ini sukses di luar negeri, tapi kan beliau juga tetap pulang ke Indonesia demi membangun negeri kita kan. Selanjutnya, beliau juga pernah ditunjuk sebagai Menteri Ristek, lalu menjadi Wakil Presiden, dan akhirnya beliau menjadi Presiden Indonesia yang ketiga, kala itu menggantikan Soeharto ya, di masa transisi reformasi itu. Nah, Pak Habibie juga benar-benar punya jiwa melayani lah. Waktu menjabat, beliau juga langsung buka tuh keran kebebasan pers dan meletakkan dasar demokrasi modern. Oh gitu ya Mas. Padahal saat itu banyak tekanan politik, tapi beliau gak mikirin kekuasaan pribadi. Fokusnya tetap ke rakyat. Itu sih yang saya suka Mas. Salah satu momen paling bersejarah waktu beliau menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai presiden ke DPR, itu bukti bahwa beliau berani mempertanggungjawabkan semua kebijakan. Nah, itu benar banget. Beliau tuh sampai rela mundur diri kan. Padahal bisa aja beliau tetap bertahan. Tapi mungkin karena tanggung jawab, beliau memilih jalan yang lebih bermartabat lah. Nah, kalau bicara kompetensi gitu, Pak Habibie ini bisa disebut sebagai legenda lah. Beliau punya lebih dari 40 paten, termasuk teknologi crack propagation yang diakui dunia. Oke, 44 ya. Dia gak cuma ngerti teori, Mas. Pesawat N250 buatan anak bangsa, waktu beliau pimpin IPTN itu jadi simbol bahwa Indonesia bisa bersaing. Dan saya ingat banget gaya kepemimpinan beliau tuh sangat tenang dan damai. Di masa transisi, beliau lebih milih
dialog daripada konflik. Setuju. Menurut Mas itu gimana? Saya setuju banget sih. Beliau tuh selalu menekankan pentingnya persatuan dan nggak pernah memperuncing perbedaan lah. Itu termasuk dalam nilai yang harmonis. Nah, beliau juga udah mapan kan di Eropa. Bisa aja tuh dia terusin karir di luar. Tapi beliau milih balik buat ke Indonesia. Dan itu pun salah satu bentuk loyalitas beliau yang luar biasa sih itu. Ya juga, menurut saya loyalnya dia bukan cuma ke negara, tapi juga ke rakyat. Bahkan setelah tidak menjabat pun, beliau tetap aktif menyuarakan tentang pendidikan dan teknologi untuk Indonesia. Kita tahu dunia politik itu keras juga kan, Mas. Iya. Apalagi waktu krisis. Tapi beliau bisa banget menyesuaikan diri dari dunia akademis ke dunia politik tanpa kehilangan prinsip. Nah, Nah, dari situlah. iya, itu tuh ya salah satu contoh adaptif yang sesungguhnya. Bahkan di era digital, beliau pun tetap update dan dekat lah dengan anak muda. Pak Habibie juga percaya bahwa membangun bangsa itu nggak bisa sendirian. Bahkan saat memimpin, beliau rajin lah membangun tim-tim yang solid, baik di IPTN maupun di pemerintahan. Menurut Mas gimana tuh? Oke. Kalau data yang saya dapat, beliau sering bilang, bangsa ini bisa maju kalau kita saling dukung dan kompak. Jadi bukan hanya pintar, tapi juga ngajak semua pihak untuk kerjasama. Mungkin ada penyimpulan sekalian dari penutup akhir diskusi kita, Mas. Mungkin yang bisa saya simpulkan sih dari yang semua udah kita bahas gitu kan. Jelas banget kalau beliau itu salah satu role model yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak secara utuh. Beliau bukan hanya cerdas dan produktif, tapi beliau juga penuh integritas dan cinta tanah air. Bukan begitu ya? Ya, betul sih, Mas. Nilai-nilai seperti akuntabilitas, loyalitas, kompetensi, hingga harmonis itu bukan teori buat beliau, tapi jadi bagian hidup sehari-hari beliau. Kita banyak banget bisa belajar dari beliau. Nah, jadi buat kita, khususnya sebagai generasi muda, apalagi kita yang sedang belajar jadi ASN, kita tuh kayak wajib banget lah meneladani tokoh seperti Pak Habibie. Gitu sih. Ya, betul. Karena punya kemampuan aja itu nggak cukup Nah, ya, itu Mas ya. lagi. Kita juga, ya, kita juga harus punya nilai slogan akhlak yang kuat dalam pelayanan publik sebagai. Mas, sorry gimana tadi sinyalnya kurang bagus. Bisa diulangi kah supaya bisa lebih jelas gitu? Oke. Nah, tadi Mas Rais kan bilang sebagai generasi muda, apalagi kita yang sedang belajar jadi Iya. ASN, kita wajib meneladani tokoh seperti Pak Mm-mm. Habibie. Saya anggap itu bersependapat karena punya kemampuan itu nggak cukup. Kita juga harus punya nilai sesuai dengan slogan berakhlak yang kuat dalam pelayanan publik kita. Karena mungkin itu saja sih Mas. Apa ada lagi dari Masnya dan bisa ditutup diskusi kita hari Mungkin ini? cukup ya penyampaian yang udah kita paparin berdua. Mungkin bisa langsung ditutup atau gimana?
Oke lah Mas, karena sinyal kurang mendukung kan, dan pada intinya kesimpulan yang saya sampaikan dan Mas Rais saya sampaikan bisa cukup jelas terhadap pemirsa Iya, yang betul sekali. menonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, Mas. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.